Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salihin dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikan arowana dan cara pembudidayaannya. Arowana Asia atau biasa juga disebut dengan Sclerophagus formosus adalah hewan yang ditemukan di Asia Tenggara. Pada umumnya, hewan ini memiliki badan yang panjang, sirip dubur yang jauh di belakang tubuh, serta berwarna keperak-perakan. Ikan ini juga biasa disebut dengan ikan naga karena sering dikaitkan dengan mitologi naga dari Tionghoa. Pun 4 variatif warna dari ikan arowana Asia. Yang pertama warna hijau, ditemukan di Indonesia, Birma, Thailand, dan Malaysia. Yang kedua warna emas, ditemukan di Malaysia. Yang ketiga warna merah, ditemukan di Indonesia. Dan yang terakhir warna emas ekor merah, ditemukan di Indonesia. Ikan arowana Asia ini terdaftar dalam spesies langka atau terancam punah oleh IUCN tahun 2004. Menurutnya spesies ini dikarenakan seringnya diperdagangkan dengan nilai jual tinggi sebagai ikan akuarium. Yang cukup langka ini memiliki habitat sebagai tempat tinggalnya, yaitu pada tepian sungai yang ditumbuhi pepohonan seperti pohon engkana, putat, rasau, dan entangis. Mana pohon-pohon ini memiliki akar di dasar sungai, batang di dalam air, tetapi daun-daunnya rimbun ke atas. Di tempat seperti inilah ikan arowana berada, berkembang biak, dan bersembunyi. Pertama, arowana merah. Arowana merah dapat ditemukan di berbagai tempat di Kalimantan Barat, seperti Sungai Kapuas dan Danau Sentarum, di mana dikenal sebagai tempat hidup super red tersebut. Akan tetapi kondisi mineral dari lingkungan air gambut atau blackwater dan jumlah pangan yang memadai mengkondisikan pengaruh baik terhadap evolusi warna dari ikan tersebut. Keadaan geografis ini menyebabkan variasi yang berbeda pada morfologi hewan tersebut, seperti badan yang lebar, kepala berbentuk sendok, serta warna merah yang lebih intensif. The Golden Crossback. Ikan jenis ini biasanya dijumpai di berbagai tempat di Malaysia, seperti Johor, Terengganu, Bukit Danau Merah, dan Perak. Oleh karena itu, ikan ini biasanya diberi julukan sesuai dengan tempat tinggalnya, seperti Golden Pahang, Malaysian Gold, dan Bukit Merah Blue. Disebut crossback karena saat dewasa jenis ini memiliki warna emas yang melewati punggungnya, sehingga harga ikan ini relatif lebih mahal, bahkan paling tinggi di antara yang lainnya karena termasuk jarang ditemui. Ada arowana ekor merah. Jenis ikan ini dapat ditemukan di berbagai tempat di Pekanbaru serta Sumatera. Berbeda dengan crossback golden, warna emas pada ikan ini tidak melewati punggung, tetapi hanya sampai 4 sisik atau 5 sisik. Dan dapat dikatakan hewan ini lebih tahan banting dibanding crossback golden karena dapat tumbuh lebih besar serta lebih agresif. Ada arowana hijau. Jenis arowana ini dapat ditemukan di Indonesia, Vietnam, Malaysia, serta Kamboja. Namun pada umumnya dapat dikatakan berwarna kelabu kehijauan dengan pola-pola garis gelap di ekor. Arowana ini juga memiliki bentuk mulut dan kepala yang lebih besar dan bulat dibanding dengan arowana lainnya. Adalah banjar merah. Jenis ikan ini dapat dikatakan sebagai arowana merah kelas 2. Tetapi tidak memiliki strain murni dari arowana merah. Penampakannya dapat diketahui dengan warna sirip yang orange pucat, warna ekor yang warna orange atau kuning, serta tidak memiliki warna merah pada badan atau pipi. Jenis ikan ini hampir mirip dengan arowana merah, sehingga dapat mengecoh para hobiis baru. Logis, ciri-ciri fisik dari ikan arowana adalah badan dan kepalanya agak padat, tubuhnya berbentuk pipih, punggungnya datar, hampir sama lurus dari mulut sampai ke sirip punggung. Berat sisi yang terletak pada sebelah kanan dan sebelah kiri tubuh ikan arowana panjangnya antara 20 sampai 24 cm. Memiliki rahang yang kukuh serta mulut yang lebar. Mulutnya berbentuk ke atas serta memiliki sepasang sungut di bawah bibirnya. Misalnya dilengkapi dengan penutup insang. Letak sirip punggung berdekatan dengan pangkal sirip ekor. Sirip anusnya lebih panjang dibanding sirip punggungnya. Panjang dari arowana dewasa sangat variatif, antara 30 sampai 80 cm. Dengan tumbuhnya 2 sungut di bawah bibir hewan ini sangat membuatnya mirip dengan naga,
Sehingga tidak heran sebagian masyarakat menyebut ikan ini sebagai ikan emas naga. Tidak berbeda dengan naga, ikan ini juga disimbolkan sebagai simbol keberhasilan, kejayaan, dan keperkasaan. Tata cara membudidayakan ikan arowana. Yang pertama adalah tempat pemeliharaan. Hal yang paling awal jika ingin membudidayakan ikan arowana adalah tempat pemeliharaannya. Jika ingin membudidayakan ikan arowana dalam jumlah yang banyak, hendaklah menggunakan kolam dengan ukuran yang besar. Tetapi jika hanya dengan hitungan jari, maka dianjurkan menggunakan akuarium karena akan lebih hemat biaya. Kedua, memelihara ikan arowana di kolam. Jika memilih membudidayakan ikan arowana di kolam, maka seharusnya menyediakan kolam dengan minimal panjang 5 x 5 meter dengan kedalaman 50-75 cm. Dengan kolam yang memiliki luas yang cukup, memudahkan pergerakan dari ikan arowana. Yang ketiga adalah memilih jenis ikan arowana yang akan dibudidayakan. Setelah mempersiapkan tempat pemeliharaan ikan arowana, maka selanjutnya kita memilih jenis ikan arowana yang akan dibudidayakan. Karena terdapat jenis ikan arowana yang dapat dibudidayakan jika memiliki modal besar, maka disarankan memilih ikan jenis super red karena ikan ini memiliki nilai jual yang tinggi. Keempat adalah pembesaran benih. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pembesaran benih. Jika ukuran arowana sudah 12 cm ke atas, maka haruslah dipisahkan dari jenis-jenis ikan kecil lainnya. Karena ikan arowana pemakan segalanya tanpa memperdulikan anaknya atau bukan. Nah, adalah pemberian pakan. Pakan ikan arowana berupa palet yang memiliki protein 32%, serta pakan hidup seperti ikan-ikanan, udang, kepiting-kepiting kecil, serta potongan daging. Pakan ini diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Keenam adalah proses pemeliharaan. Proses ini adalah salah satu proses yang menentukan kondisi dari ikan arowana. Ikan baiknya diberikan makanan yang baik agar pertumbuhannya baik, serta diberikan obat-obatan untuk mempercepat pertumbuhan. Dan yang tidak kalah penting, saat tahap panen. Dalam tahap ini haruslah sangat berhati-hati agar tetap menjaga kondisi ikan arowana tetap baik. Dalam menjaga pH kolam. pH kolam yang baik dalam membudidayakan ikan arowana adalah pH 6 atau 7, jangan kurang jangan lebih karena dapat mengganggu pertumbuhan dari ikan arowana. 8 adalah memperhatikan suhu air. Suhu air yang baik untuk membudidayakan ikan arowana adalah 26-30 derajat. Kesembilan adalah memantau karakter ikan. Ikan yang panjangnya 25 cm sampai 40 cm atau ikan yang memiliki sifat agresif dan gesit, maka jenis ikan inilah yang sangat diminati oleh para pecinta ikan hias. Tidak hanya itu, yang diperhatikan juga adalah warna sisik atau tubuh. Terakhir adalah merawat ikan arowana. Ikan yang sudah berumur 4 tahun sudah memiliki alat kelamin yang matang. Karena kita baru dapat mengetahui jenis kelamin dari ikan arowana ketika ikan berumur 3-4 tahun. Kita dapat melihat perbedaan kelamin dari ukuran tubuh dan rongga mulut. Dapat saya jelaskan tentang tata cara membudidayakan ikan arowana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.